Oke, baik semuanya. Selamat malam Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Ketemu lagi bersama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Halo Bu Sumiati dari Toli Toli, ada Bu Sihartati juga, ada Bu Isnafi dari Toli Toli juga ya yang menyalakan kameranya ya. Senang sekali nih akhirnya setiap hari Kamis ya jam 8 malam kita selalu berjumpa secara online untuk bertemu membahas acara seminar kesehatan Dr. Winda. Seminar Kesehatan Dokter Winda. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum Dokter Winda menjelaskan, mungkin boleh ya teman-teman semua di sini bisa mengganti atau merubah nama eh, nama Bapak Ibu itu menjadi nama asli ya, khusus yang ikut di Zoom pada malam hari ini ya. Jadi bisa yang namanya masih pakai nama samaran, bisa langsung tulis ganti menjadi nama aslinya. Misalnya yang tadinya namanya eh, nama panggilan gitu, panggilan di rumah bisa menjadi nama nama lengkap ya. Oke. Oke, baik. Kita boleh panggilkan ya pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo. Halo. Oke, oke sudah muncul ya dok ya. Baik, untuk topik malam hari ini sambil menunggu teman-teman semua untuk mengganti nama ya. Di sini masih ada namanya yang 115010 Wisnu Ali Martono. Mungkin bisa diganti menjadi nama jelasnya, nama aslinya atau eh teman-teman yang lain juga bisa mengikuti ya. Oke, baik Dokter Indah untuk topik malam hari ini adalah manfaat flavana untuk diabetes ya dok ya. Nah Bapak Ya, Ibu selama Dokter Winda menjelaskan, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan pastikan Bapak Ibu bertanya 15 menit sebelum acara berakhir ya. Sudah siap ya dokter ya? sudah. Oke, baik silakan Dokter Winda. Thank you, Di. Selamat malam, semangat pagi teman-teman FHI-ku di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini tadi aku sempat lihat di chat ada yang dari Toli-Toli hadir, Bogor hadir, Jakarta hadir, Bali hadir. Wah, mantap ya. Semoga teman-teman dimanapun sehat-sehat ya. Mungkin ada yang udah nyampe rumah, ada yang masih di jalan. Yang masih di jalan hati-hati, tetap memperhatikan jalannya juga ya. Cukup dengar-dengar aja suara saya ya. Nah, terus juga mungkin ada yang lagi ngeprospek atau lagi nobar nih jangan-jangan ya. Ya, have fun ya, kita tambah-tambah ilmu sambil bareng-bareng di sini kita berkumpul. Semoga topik kita hari ini bisa semakin menambah lagi pengetahuan teman-teman tentang kesehatan, terutama tentang diabetes. Yuk, kita mulai bahas tentang diabetes ini. Slide. Nah, sering banget orang itu mengira diabetes itu adalah suatu penyakit. Sebenarnya kurang tepat ya kalau diabetes itu dikatakan penyakit. Diabetes itu lebih tepatnya adalah suatu sindroma atau kumpulan gejala. Jadi dia adalah kumpulan gejala yang timbul karena gula darahnya tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau gula darah tinggi itu kan eh, normal ya, itu sebenarnya wajar terjadi di dalam tubuh kita. Kita semua pasti pernah mengalami kadar gula darah tinggi, yaitu kapan? Pada saat kita habis makan. Habis makan itu pasti gula darah kita tinggi. Cuman yang membedakan adalah pada saat gula darah kita tinggi, setelah gula darah kita tinggi, itu insulin kita bekerja untuk kembali menormalkan gula darah tersebut sehingga tidak sampai timbul gejala-gejala akibat dari gula darah yang tinggi tersebut. Nah, di sini kasus diabetes itu dia gula darahnya meningkat atau tinggi dan tetap tinggi. Kenapa? Karena insulinnya kurang. Karena insulinnya kurang sehingga tidak sanggup untuk menormalkan kembali kadar gula darahnya. Dan ini mengakibatkan timbulnya gejala-gejala dan gejala-gejala yang timbul ini itulah yang disebut sebagai diabetes mellitus. Slide.
Nah, diabetes sendiri juga sebenarnya tipenya ada macam-macam ya. Ada diabetes tipe 1, tipe 2, diabetes gestasional. Tapi kita nggak bahas semuanya. Kita bahas yang paling sering kita ketemu aja, yaitu diabetes tipe 1 dan 2. Slide. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Jadi diabetes itu kan gula darahnya tinggi, tingginya berkepanjangan, menetap gitu, sehingga akibatnya mulai timbul gejala-gejala akibat dari tingginya gula darah tersebut. Gejalanya apa aja? Nah, gejalanya mulai dari polidipsi atau rasa haus yang berlebih, padahal cuaca lagi nggak panas gitu ya. Kita lagi di ruangan AC, lagi adem-adem aja, nggak lagi olahraga, tapi kok bawaannya haus terus. Nah, itu juga salah satu gejala klinis dari diabetes. Selain itu ada juga poliuria atau sering kencing, banyak kencing. Nah, banyak kencing juga sebenarnya wajar karena kita banyak minum. Nah, tapi akan menjadi nggak wajar kalau seandainya kita banyak kencingnya itu justru di malam hari pada saat kita sedang tidur. Jadi kalau umpamanya teman-teman nih lagi tidur terus harus terbangun karena pengen kencing dan itu terjadinya cukup sering lebih dari 2-3 kali dalam satu malam. Nah, itu hati-hati, itu masuk kategori poliuria ya. Terus juga bisa juga kita mengalami polifagia atau cepat lapar. Nah, ini bawaannya lapar terus tapi harusnya biasanya kalau kita cepat lapar terus jadi pengen makan terus, harusnya kan kita berat badan naik ya. Nah, di sini malah berat badannya menurun secara drastis dan bawaan badannya itu malah lebih ke lemah dan cepat lelah. Nah, ini hati-hati juga salah satu gejalanya dari diabetes. Lalu juga kalau di tes urinnya itu ada kandungan gula di dalam urinnya atau disebut dengan glukosuria. Selain itu juga bisa juga mengalami gejala seperti kesemutan ya. Kesemutan di jari-jari tangan, jari-jari kaki, dan biasanya juga bisa disertai juga dengan gatal-gatal karena kulitnya itu kering banget. Nah, terus juga bisa juga mengalami penglihatan yang kabur. Terus kalau ada luka, lukanya itu tuh sulit untuk sembuh. Biasanya kan luka kita kalau apalagi kalau lukanya masih kecil ya, luka-luka kecil aja, itu sebenarnya lukanya harusnya cepat sembuh gitu ya, cepat keringnya, minimal kering deh. Keringnya tuh cepat gitu. Palingan sehari juga udah cepet kering, udah kering gitu kan. Nanti dia tinggal koreng-korengnya aja. Nah, tapi di sini pada pasien diabetes itu lukanya itu malah nggak kering-kering, bahkan bisa lama-lama malah makin meluas. Nah, ini juga salah satu gejala dari diabetes dan bisa juga mengalami impotensi atau libidonya jadi menurun. Slide. Nah, tadi kan sempat kita bahas salah satu, bukan salah satu sih, salah dua ya, tipe diabetes yang paling umum, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Nah, sebenarnya diabetes tipe 1 dan tipe 2 ini mirip. Sama-sama kondisi gula darahnya tinggi gitu ya. Cuman kenapa bisa gula darahnya tinggi? Tentunya karena kekurangan insulin, tapi insulinnya itu bisa kurang karena alasan yang berbeda. Kalau diabetes tipe 1 itu akibat dari insulin yang memang produksinya kurang gitu ya. Insulin itu kita tahu itu diproduksi oleh pankreas, lebih tepatnya adalah sel beta pankreas. Nah, si sel beta pankreas ini kalau di tipe 1, yang diabetes tipe 1, itu justru memproduksi insulinnya itu kurang atau bahkan malah nggak ada. Sehingga nggak ada yang bisa bukain gerbang-gerbang di sel supaya gula itu bisa berpindah masuk dari dalam pembuluh darah, berpindah ke dalam sel. Nah, makanya biasanya nih kalau diabetes tipe 1 ini, justru cenderung pasiennya biasanya masih muda-muda. Mungkin bisa belasan tahun atau 20 tahunan, karena memang justru ada kegagalan organ dari mereka lahir gitu ya. Memang sudah pankreasnya itu memang eee, tidak normal gitu ya, memang cacat dari lahirnya, sehingga mengakibatkan produksi insulin kurang dan mereka jadi mengidap diabetes dan diabetes tipe ini disebut dengan diabetes tipe 1. Yang satu lagi, diabetes tipe 2, itu sebenarnya pankreasnya sehat-sehat aja awalnya.
anaknya, gitu ya. Dari lahir sehat, semua sehat, produksi insulinnya cukup. Nah, cuman yang terjadi adalah terjadi resistensi terhadap insulin tersebut. Jadi tuh insulinnya tuh nggak connect gitu ya. Harusnya kan insulin itu kan perannya adalah membuka gerbang di sel supaya gula darah bisa berpindah dari pembuluh darah ke dalam sel, bisa masuk lewat gerbang tersebut. Tapi, nah di sini insulinnya sebenarnya cukup gitu ya. Insulinnya cukup banyak bahkan, tapi insulin-insulin tersebut itu nggak connect ke gerbangnya karena gerbangnya yang rusak. Akibatnya gerbang tersebut nggak bisa dibuka oleh insulin sehingga gula di dalam pembuluh darah tertahan di pembuluh darah dan nggak bisa dipindahin ke dalam sel. Akhirnya itulah yang membuat kadar gulanya tinggi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Biasanya karena gaya hidup ya. Makanya kalau pasien-pasien diabetes tipe 2 ini itu cenderung sudah lebih berumur lah bilangnya ya. Kalau zaman dulu sih mungkin ketahuannya pas nanti baru kena diabetesnya baru nanti umur 50-an mungkin atau 60-an. Tapi kalau zaman sekarang udah makin muda ya. Bahkan umur 30-an aja sudah bisa kena diabetes. Karena gaya hidup yang zaman sekarang tuh udah makin jelek ya. Slide. Nah, ini proses yang sebenarnya normalnya terjadi di tubuh kita, ya. Tubuh kita itu pada dasarnya pasti akan selalu berusaha menjaga keseimbangan di dalam tubuh, termasuk kadar gula darah. Kadar gula darah akan dijaga tetap normal, yaitu di bawah 110 mg per desiliter. Nah, pada saat kita makan, itu kan kita mensuplai gula darah, sehingga gula di dalam darah itu meningkat jadi tinggi. Nah, karena tingginya kadar gula di dalam darah inilah yang akan memberi sinyal ke otak supaya memberikan perintah kepada pankreas untuk mengeluarkan yang namanya insulin. Supaya insulin inilah nanti yang akan membuka gerbang-gerbang di sel supaya bisa mindahin gulanya dari dalam darah ke dalam sel. Pertama yang akan dibuka adalah sel-sel di sel-sel otot. Supaya apa? Nanti gula yang dipindahin, dimasukin ke dalam sel otot, di dalam sel otot akan dimetabolisme menjadi energi. Makanya kita bisa beraktivitas. Nah, cuman biasanya nih, sering nih kejadiannya, makan banyak tapi aktivitasnya sedikit. Akibatnya apa? Yang bisa ditampung oleh si sel otot kita ini, jadi cuma dikit doang gulanya, nggak bisa banyak-banyak gitu ya. Udah keburu penuh gitu, nggak udah keburu penuh. Tapi sayangnya gula di dalam darah masih tinggi. Akhirnya insulin akan membuka gerbang-gerbang di tempat penyimpanan, di mana utamanya adalah di liver. Kalau nggak di liver atau nggak di jaringan lemak, ya. Nanti akan disimpan di sana, dideposit masukin gudang buat simpanan ya. Simpanan kadar gulanya supaya kadar gula di dalam darah itu bisa kembali normal di bawah 110 mg per desiliter. Makanya nih kalau kita makan kebanyakan atau berlebih tidak seimbang antara jumlah kalori yang masuk dengan jumlah kalori yang keluar, nah pasti perutnya duluan yang pada gede, ya kan? Nah, setelah ini gula akan kembali normal. Nah, pada saat kita terus melakukan aktivitas, secara berkala itu sel-sel otot kita akan kembali lagi membutuhkan gula, mengambil gula dari dalam darah. Karena kan kita butuh energi untuk diproses menjadi energi. Nah, akhirnya yang di dalam pembuluh darah lama-lama gulanya akan mulai menurun. Nah, pada saat kadar gula ini mulai menurun, itu akan diberikan sinyal ke otak juga untuk supaya otak gimana caranya gula ini bisa kembali normal lagi, ditingkatin jangan sampai terlalu rendah. Nah, biasanya otak akan mengirim respon pertama itu adalah ke lambung kita, dibikin kita lapar supaya kita makan untuk memberikan suplai gula darah. Nah, cuman kadang-kadang kan ada saat di mana kita nggak bisa langsung makan gitu ya, kita nggak bisa langsung makan, akhirnya dibukalah simpanannya dulu, simpanan yang tadi di liver ya. Jadi pankreas akan mengeluarkan kali ini namanya glukagon, dan glukagon inilah yang akan membuka simpanan deposit di liver
supaya bisa dikeluarkan gula yang di dalam liver, yang disimpan di dalam liver, dikeluarin lagi ke dalam pembuluh darah agar kadar gula darahnya bisa termaintain tetap di sekitar 110 mg per desiliter. Slide. Nah, kalau seandainya nih ketemu kita ternyata sudah mulai mengalami gejala-gejala ya, beberapa gejala dari diabetes tadi ya, terus dicek ternyata benar nih memang gula darah kita tinggi. Nah, ini harus dibenerin. Nah, terapinya gimana? Penata laksanaannya seperti apa? Pertama tentunya adalah nggak langsung kasih obat. Pasti pertama itu adalah dilakukan atur pola makan dan juga olahraga ya, supaya dibatasi intake-nya atau asupan yang masuk dan ditingkatkan yang keluarnya. Nah, cuman karena itu dia tadi ya, sering banget diabetes itu kan gara-gara pola hidup juga. Nah, ini seringnya gagal ya. Kita mendadak untuk merubah gaya hidup kita, kadang-kadang kita juga susah gitu ya. Susah sehingga sering banget ini justru sering di-skip yang A ini. Langsung loncat ke B ya. Terapi oral ya. Jadi obat diabetes yang makan ya, yang diminum. Nah, kalau ini sudah gagal juga baru dilakukan terapi insulin. Slide. Nah, sebenarnya teman-teman, diabetes itu tidak semengerikan itu ya. Jadi sebenarnya yang bikin diabetes itu menjadi parah atau menjadi mengerikan adalah karena dari diabetes itu bisa komplikasi macem-macem banget ya. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bisa jadi stroke, bisa menyerang mata ya, katarak, glaukoma, retinopati, bisa mengganggu menyebabkan penyakit mulut juga, penyakit kardiovaskular, belum lagi ginjal ya, gagal ginjal, terus juga bisa menyebabkan impoten dan juga bisa menyebabkan neuropati. Atau teman-teman biasanya tuh suka bilang tuh diabetes basah. Nah, jadi memang ini yang sebenarnya lebih menakutkan ya, bukan diabetesnya sendiri tapi komplikasinya. Dan masalahnya kalau kita sudah kena diabetes dan kita tidak bisa merawatnya, menjaganya, kita bisa resiko banget nih diabetesnya beranak dengan menjadi komplikasi-komplikasi yang kita nggak tahu nanti kenanya yang mana. Ya, slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol dengan ada 5 varian ya, ada Flavanol Original, Sweet, DTM, Nutriflow, dan juga Flavanol Man. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, tentunya kita akan ngomongin soal manfaat utamanya, karena dia merupakan bagian dari polifenol, yaitu manfaatnya sebagai antioksidan. Dia merupakan antioksidan yang kuat banget. Nah, cuman ada keunikan sendiri flavanol dari kakao ini. Karena ternyata flavanol yang tinggi pada kokoa itu terbukti secara klinis juga bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Jadi begitu dia masuk ke dalam aliran darah kita, itu dia akan memberikan efek dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Tapi tentunya nggak gampang untuk mendapatkan flavanol dari kokoa ini karena uh, yang tepat agar kandungan flavanol di dalam kokoanya nggak rusak. Slide. Nah, biasanya nih, kalau kita melakukan intervensi ya, pada saat kita melakukan intervensi diet dengan produk kakao yang mengandung flavanol yang tinggi terutama, itu ternyata bisa memberikan efek yang menguntungkan, baik mulai dari oksidasi kolesterol atau terutama di sini adalah LDL, agregasi trombosit, sensitivitas terhadap insulin, fungsi endotel dan juga tekanan darah. Nah, di sini dari hasil penelitiannya dilakukan terapi Cocoa pada pasien diabetes. Di mana pasien diabetes ini kan dia mengalami kondisi kadar gula darah yang tinggi secara berulang dan berkepanjangan. Nah, kondisi kadar gula yang tinggi terus-terusan menurunkan stok dari nitric oxide-nya. Sedangkan nitric oxide itu berperan banget dalam elastisitas pembuluh darah. Sehingga kalau stok nitric oxide-nya kurang, ini akan mengganggu dilatasi atau pelebaran pembuluh darah kita. Sehingga ini bisa mengganggu aliran darah. Nah, dari penelitian ternyata setelah 30 hari dilakukan intervensi diet dengan produk kakao yang mengandung tinggi flavanol, yaitu sekitar di atas 371 mg flavanol, kalau dikonsumsi 3 kali sehari, itu ternyata
signifikan ya terhadap elastisitas. Karena biasanya kualitas elastisitas pembuluh darah tersebut itu bisa didapatkan dengan melakukan tensi jangka panjang, dengan lakukan olahraga, terus minum obat-obatan kardiovaskular, dan juga terapi insulin. Slide. Nah, selain itu juga ada kandungan L-arginine. Arginine ini dia adalah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein. Dan ini sebenarnya bisa kita dapetin dari makanan kita sehari-hari ya. Seperti dari daging merah, daging putih, produk olahan susu, maupun kacang-kacangan. Slide. Nah, bisa diubah menjadi nitric oxide, di mana tadi pada kasus pasien diabetes, gitu ya, karena kadar gula darahnya yang tinggi. Nah, di sini kalau kondisi seperti itu, arginine itu bisa diubah menjadi nitric oxide untuk menambah stok nitric oxide supaya bisa tetap menjaga elastisitas pembuluh darah agar aliran darah bisa dijaga tetap lancar. Slide. Nah, selain itu ada juga Nutriflow. Nutriflow ini lebih mungkin lebih tepat untuk kita-kita yang kandungannya lebih holistik ya, lebih menyeluruh. Jadi tidak hanya ada kandungan flavanol 200 mg saja, tapi ada kandungan vitamin C dan juga sisteinnya. Di mana ini bisa mendukung banget buat kita-kita yang aktif ini ya. Di mana vitamin 7-nya itu bagus untuk metabolisme lemak dan protein, lalu ada vitamin C-nya yang bisa membantu kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan juga sisteinnya sebagai suatu antioksidan yang kuat yang bisa membantu kita menangkal radikal bebas dari polusi ataupun matahari atau apapun yang terpapar dengan kita beraktivitas. Slide. Slide. Nah, nah, di sini tadi tricky ya. Memang dia kandungannya tinggi akan flavanol. Kelewatan slide. Tinggi akan flavanol, tapi kan kita nggak makan langsung biji kokoanya. Kita makan sudah dalam bentuk mungkin kokoa bubuk gitu kan. Dan untuk mengolah sampai ke kokoa bubuk itu, biasanya metode pengolahannya itu malah justru menghancurkan kadar flavanol yang alami dari dalam si kokoa tersebut. Nah, di sini produsen kita yaitu Berry Callebaut itu sudah menemukan suatu metode pengolahan kakao yang dimana di sini sudah mereka patenkan karena sudah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Dan inilah yang kita gunakan dalam semua lini produk dari Cocoa Flavanol FHI. Supaya kita bisa tetap mendapatkan flavanol yang tinggi. Slide. Nah, lalu kita juga sudah punya klaim yang sudah di-approve juga nih ya secara internasional, baik dari EFSA maupun dari FDA. EFSA atau European Food Safety Authority itu sudah mengumumkan bahwa Cocoa Flavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah supaya bisa memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Dan yang terbaru, FDA juga sudah mengumumkan bahwa kualifikasi klaim kesehatan dari bubuk kokoa yang tinggi akan kokoa flavanol, ternyata bubuk kokoa yang tinggi akan flavanol tersebut itu dapat membantu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular, di mana penyakit kardiovaskular masih menjadi penyakit mematikan nomor satu baik di dunia maupun di Indonesia. Slide. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal manfaat dari cocoa flavanol sebenarnya banyak banget, tapi utamanya adalah untuk kardiovaskular. Dan kalau kita ngomongin kardiovaskular, berarti kita ngomongin nggak cuman jantung doang ya, tapi jantung dan pembuluh darah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, termasuk salah satunya juga diabetes tadi. Ya, jadi bisa membantu untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular kita ya, mulai dari menjaga elastisitas pembuluh darah, terus juga resisten dan karena dia basically adalah
Mohon maaf, Dokter Winda, suaranya Oke, termute. oke. Nah, juga yang apa namanya, yang aktif ya, itu juga Nutriflow juga memberikan manfaat yang lebih lengkap lagi buat teman-teman karena dia tidak hanya punya manfaat-manfaat dari flavanol saja, tapi juga memberikan manfaat yang lain juga seperti membantu penyerapan nutrisi yang lebih baik, terus juga membantu metabolisme lemak dan protein lebih efektif lagi sehingga ini bisa membantu juga dalam pembentukan massa otot dan program penurunan berat badan. Lalu juga bisa membantu meningkatkan atau memperkuat daya tahan tubuh dan juga bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Slide. Sudahkah slide-nya? Agak loading ya. Nah, Sudah, untuk Dok. konsumsinya, pada dasarnya itu tetap kembali kepada kebutuhan tubuh masing-masing ya teman-teman ya. Jadi tetap harus disesuaikan dengan tubuhnya masing-masing, harus membaca kepada tubuhnya masing-masing. Nah, tapi untuk panduan itu teman-teman bisa konsumsi kalau untuk yang original maupun sweet itu bisa 5 gram sehari, mulai dari 5 gram satu kali sehari ya. Nanti ini bisa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, tapi untuk case seperti kasus kita itu diabetes, itu bisa mulai konsumsinya itu 3 kali 5 gram ya. 3 kali 5 gram setiap hari. Atau teman-teman bisa juga konsumsinya DTM ya. DTM itu teman-teman bisa mulai konsumsi dari 1 saset setiap hari atau disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti pada kasus diabetes ini bisa konsumsi 3 saset setiap hari. Slide. Untuk teman-teman yang mau konsumsi Nutriflow juga boleh dikombinasi dengan Nutriflow ya. Nutriflow ini bisa teman-teman konsumsi itu 1 sampai 2 kali sehari dengan menyeduh 15 gram ya, 15 gram dalam sekali konsumsi. Nah, ini untuk airnya, campurannya sih terserah teman-teman aja seperti coklat. Nggak apa-apa. Yang penting 15 gram setiap takarannya. Slide. Nah, ini kalau buat teman-teman yang pengen diet nih. Jadi kan berarti kan tadi termasuk salah satunya ya diabetes itu kan karena tadi pola hidup ya, karena makan kita yang berlebihan. Nah, untuk mencegah boleh juga nih kita untuk mulai mengatur asupan kalori kita. Nah, salah satunya bisa kita gunakan Nutriflow supaya kadar asupan kita bisa lebih terjaga. Nah, ini bisa teman-teman konsumsi di pagi ya, pagi sebagai sarapan dan gantiin makan malam. Makan siang boleh seperti biasa. Slide. Nah, buat teman-teman yang juga mungkin ingin menambahkan kualitas ya dari vitalitasnya, bisa menambahkan teman-teman pria ya. Nanti ibu-ibu yang mau ikutan juga lagi. Nah, ini buat teman-teman pria, itu buat bapak-bapak, itu boleh juga nih untuk mengupgrade lagi vitalitasnya, untuk menjaga kesehatan di vitalitasnya, itu bisa menambahkan atau 2 kali. Oke, so kita cegah ya diabetes dengan mulai jaga gulanya dari sekarang. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Baik, Bapak Ibu di sini sudah mengganti ya nama di Zoom. Oke, sebelum kita ke sesi tanya jawab, seperti biasa saya akan memberikan informasi mengenai promo dan juga acara yang FAI jalankan dalam waktu dekat.
Oke, baik sekali lagi saya umumkan ya kepada Bapak Ibu yang hadir pada Zoom malam hari ini, silakan merubah penulisan nama Bapak Ibu menjadi nama asli ya untuk pendataan nanti kepada pihak manajemen. Kemudian pastikan Bapak Ibu juga mengikuti seluruh sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official dan juga TikTok @foreverhealthy.indonesia karena dengan mengikuti seluruh sosial media kami, Bapak Ibu juga akan mendapatkan alat bantu ya dan juga informasi mengenai promo dan juga acara. Nah, alat bantu ini nanti juga Bapak Ibu bisa gunakan dalam bentuk mempromosikan produk-produk Forever Health Indonesia. Selanjutnya, kita ada FI Medical Consultant bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi kesehatan di nomor 0878 1706 6067. Bapak Ibu bisa bertanya seputar kesehatan ya. Untuk pertanyaannya mulai dari jam 10 pagi hingga jam 5 sore. Tentunya chat dari Bapak Ibu akan langsung dijawab oleh Dokter Winda atau Dokter Ita nantinya ya. Nah, kemudian di hari Sabtu besok tanggal 21 Oktober di Gedung Kosa di kantor FAI di jam 2 siang akan ada bisnis preview nih Bapak Ibu. Bisa langsung datang, ada pembicaranya Bapak Aris Hendra Wardana dan juga Ibu Sondang dan juga ada MC-nya Ibu Grace Noviana ya. Jadi kami tunggu kedatangannya Bapak Ibu semua dan jangan lupa untuk mendatangkan orang baru atau calon-calon member Bapak Ibu semua ya. Nah, khusus untuk Bapak Ibu semua ya yang ikut di Zoom saja, yang hanya mengikuti Zoom online seminar kesehatan Dokter Winda di tanggal 19 Oktober ya, mulai hari ini hanya malam ini untuk yang bergabung di paket silver akan mendapatkan jam meja eksklusif FAI. Yang bergabung paket gold akan mendapatkan tumbler eksklusif dari FAI dan yang bergabung menjadi platinum akan mendapatkan satu box suite dan satu box original ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung segera input paketnya bisa silver, gold, ataupun platinum ya. Tapi kalau keuntungannya mau lebih besar, tentunya bisa memilih paket yang platinum ya. Nah, nanti untuk yang mengikuti Zoom ya, bagi yang hanya mengikuti Zoom saja ya, karena kita sudah mencatat seluruh daftar namanya, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah-hadiah seperti di sini. Oke, baik. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Dokter Indah ya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan ini ya. Mulai dari sudah banyak soalnya pertanyaannya ya. Dari Bapak Aprianti Mangalik nih. Cocoa flavanol untuk diabetes dan ukuran berapa? Tadi sudah dibahas ya, Dok ya, di akhir ya untuk dosis diabetes. Oke, baik. Pertanyaan kedua, apakah cocoa flavanol ini bisa diberikan orang yang turun kandungannya karena ada temanku yang lagi turun kandungannya? Oke. Boleh ya, boleh-boleh aja sih kalau untuk dikonsumsi buat yang punya masalah turun kandungan, gak ada masalah ya untuk mengkonsumsi cocoa flavanol. Nah, di sini kan sebenarnya kalau manfaat cocoa flavanol itu dia ya, ada banyak banget manfaatnya sebenarnya. Karena dia utamanya sebenarnya dia bekerja di pembuluh darah. Tapi karena pembuluh darah kita itu mengakses semuanya yang ada di dalam tubuh kita, sehingga semua bagian di dalam tubuh kita bisa mendapatkan manfaatnya juga dari cocoa flavanol. Makanya jangan heran kalau umpamanya kadang-kadang ada merasa, ini flavanol ini kok kayak dewa ya, apapun bisa gitu kan. Sebenarnya nggak apapun bisa sih. Itu karena dia bekerja di tempat yang paling esensial. Nah, karena dia bekerja di tempat yang esensial, makanya dia bisa memberikan efek domino ke bagian-bagian yang lain juga gitu. Nah, termasuk salah satunya juga ya yang untuk turun kandungan ini. Tapi tetap ya, di sini Flavanol itu tidak bisa melakukan manuver ya. Manuver dalam artian adalah nggak bisa mindahin
Karena kan dia cuma diminum. Namanya mindahin harus ada intervensi. Ya, harus ada kita nih yang mindahin gitu. Gak bisa kita minum terus dia geser sendiri. Gak bisa. Ya, sama dengan kasus turun kandungan seperti ini. Nah, kalau untuk ngebalikin kandungan yang sudah turunnya itu tersebut, itu tetap harus dilakukan intervensi manuver, ya. Tidak bisa dengan minum flavanol lagi nanti dibalik sendiri gitu ke posisinya. Oh, nggak bisa seperti itu. Tapi di sini nanti peran flavanol adalah untuk menjaga, memperkuat otot-otot kandungannya, otot-otot rahimnya, supaya jangan turun lagi gitu. Lebih ke sana ya. Dan memperkuat juga sirkulasi darah ke sana, melancarkan sirkulasi darah ke sana, dan juga nanti untuk membalance hormonnya juga. Karena biasanya kalau udah seperti ini nanti macam-macam gangguan-gangguan yang lain-lainnya. Gitu. Jadi lebih ke arah sana ya. Oke, baik. Selanjutnya masih dari Bapak Aprianti atau Ibu Aprianti ya. Apakah kokoa ini bisa diberikan kepada anak-anak, Dok? Boleh, ya boleh diberikan kepada anak-anak, tapi jangan kalau saran saya sih sebenarnya sih umur berapa aja boleh, cuman saya lebih menganjurkan sudah di atas 2 tahun ya. Karena supaya pencernaannya sudah lebih matang, sudah lebih mature gitu dalam artian dia sudah bisa menyerap flavanol dengan lebih baik. Bukannya berarti di bawah 2 tahun nggak boleh, boleh-boleh aja. Cuman kan dia pencernaannya masih belum sempurna, belum matang. Jadi penyerapannya nanti juga nggak full, sayang gitu. Jadi kebuang, ada yang kebuangnya gitu. Jadi saya lebih menganjurkan kalau untuk anak-anak itu di atas 2 tahun ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Tin Marni. Selamat malam, Dok. Sehat terus ya, Dok. Pertanyaan saya keluar dari topik malam ini. Boleh ya? Kebetulan ada ponakan saya yang baru melahirkan sore tadi bertanya kepada saya, kapan dia boleh konsumsi kokoa flavanol lagi setelah melahirkan? Saat menyusui boleh kan tetap dikonsumsi? Selama ini ponakan saya juga sudah rutin minum kokoa flavanol dari FAI. Terima kasih dokter atas infonya. Oke, nah jadi kalau baru banget nih ya, karena kan kebetulan baru sore tadi melahirkannya, artinya masih perdarahan kan? Kalau masih perdarahan sih saran saya jangan dulu konsumsi flavanol, karena kan basically tadi flavanol itu dia membantu dilatasi atau pelebaran pembuluh darah, jadi aliran darahnya lebih lancar. Nah, sama halnya juga pada kasus perdarahan. Kalau sedang terjadi perdarahan aktif seperti ini, lalu dikasih flavanol, itu nanti makin lebar pembuluh darahnya dan jadi nanti makin berdarah gitu ya. Takutnya nanti malah jadi panik. Nah, jadi biasanya kalau seperti ini saya sarankan untuk sementara stop dulu flavanolnya sampai nanti perdarahannya sudah berhenti. Ya, sampai perdarahannya sudah berhenti, baru silakan dilanjutkan lagi konsumsi flavanolnya. Dan itu selama menyusui boleh kok, boleh banget konsumsi flavanol malah bagus ya. Untuk juga nanti supaya nutrisi juga lebih baik gitu kan, penyerapan nutrisi kita juga lebih baik, aliran darah kita lebih baik, sehingga nanti produksi ASINya juga jadi lebih bagus gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Vianti Nasra. Saya mau nanya dok, tapi di luar materi malam ini, kaki kebas-kebas susah digerakkan dan diangkatnya berat sehingga berjalannya nggak bisa. Itu apa yang diminum ya dok? Terima kasih. Oke, sebenarnya yang mana aja boleh kok, tapi kalau seperti ini, kalau lagi kumat lah istilahnya gitu ya, lagi kumat sih saya nganjurin DTM kalau seperti ini ya. Karena kan biasanya kan seperti ini aliran darah jadi agak kurang lancar, lebih kurang lancar. Nah, jadi supaya efeknya agak lebih cepat, itu bisa dikasih DTM dulu ya. DTM nanti boleh DTM-nya mungkin bisa dikasih 3 saset dulu. Nanti setelah sudah lebih membaik, boleh diganti maintenance-nya ke original atau sweet. Ya? Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak atau Aprianti. Coklat ini berasal dari mana?
Sorry Di, tadi agak-agak ini hilang suaranya gimana? Oh, baik dari Bapak, Yang mana dulu nih pertanyaannya? coklatnya berasal dari mana, Dok? Oh, oke. Kalau coklatnya sendiri sebenarnya ini mau nanya berasal apanya nih? Asal dari pohon coklat dari wilayah manakah atau dari perusahaannya dari mana? Gitu. Kalau perusahaannya sendiri tadi kan sudah disebutkan ya itu perusahaan kita ya itu dari Barry Callebaut. Nah, Barry Callebaut itu kantor utamanya itu di Swiss, tapi memang dia punya banyak kantor ya, banyak kantor di beberapa negara ya. Apa ada di Amerika ya. Terus juga kalau di kita di Asia Tenggara paling dekat itu di Malaysia ya. Nah, kalau untuk kakaonya sendiri itu diambil dari kakao apa apa sih namanya pertanian kakao di sebelah mana. Nah, itu sebenarnya bisa dari seluruh dunia sih ya, dari seluruh dunia juga bisa. Bahkan ada juga dari Indonesia. Ada juga dari Indonesia ya, dari pertanian di wilayah Sulawesi. Nah, itu kan terkenal tuh kokoanya itu juga bisa apa termasuk salah satu juga ya sumber dari kakao yang akan diolah nanti sampai menjadi kakao yang tinggi akan flavanol ini gitu ya. Jadi tergantung nih pertanyaannya mau tanya kakaonya yang dari mana atau perusahaan yang dari mana. Dibuat dari mana? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Wisnu, harganya berapa nih? Untuk Pak Wisnu mungkin bisa langsung eh, menghubungi Upline atau yang mengundang Pak Wisnu malam hari ini ya, untuk harga dan juga bonus-bonusnya. Selanjutnya dari Bu Esi di Pekanbaru, apakah flavanol ini melalui proses fermentasi, Dok? Nah, pertanyaan bagus. Nah, disinilah yang membedakan antara kokoa kita dengan kokoa yang selama ini kita lihat ya, kita temui. Nah, jadi kalau kokoa yang pada umumnya mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu proses pengolahan kakao dari biji sampai akhirnya jadi bubuk kokoa itu kan mengalami proses fermentasi dan juga proses apa namanya? eh apa ya bilangnya ya yang disangrai itu loh gitu. Nah, itu gitu pemanasan, proses pemanasan juga ya. Nah, inilah sebenarnya proses yang membuat dia itu jadi rusak kadar flavanolnya karena asamnya tinggi dan juga panasnya tinggi. Nah, di sini kokoa kita metode yang sudah ditemukan oleh produsen kita itu Barry Callebaut yang mereka patenkan itu justru metodenya tidak melalui kedua proses tersebut. Jadi tidak melalui proses fermentasi dan tidak melalui proses pemanasan. Karena kedua proses tersebutlah yang membuat kadar flavanolnya jadi rusak. Jadi memang cocoa flavanol kita tidak melalui proses fermentasi. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Jadi memang itu ya Bapak Ibu semua ya, perbedaan kalau Bapak Ibu konsumsi kokoa dari FI dan juga kokoa di luar sana ya. Karena memang dengan pemanasan cukup tinggi suhu di atas 70 atau 80 itu flavanolnya akan rusak atau hilang ya. Oke, selanjutnya eh dari Ibu Marwah ya. Maaf mau tanya Dok, apa penyebab kalau konsumsi flavonomen bisa menimbulkan sakit kepala? nah, ini sebenarnya karena memang istilahnya tuh tubuhnya tuh kaget dengan perubahan yang timbul akibat dari kerja si flavanomen ini. Jadi kan eh flavanomen itu dia mengalami apa dia memiliki kandungan selain flavanol, dia juga ada arginan, ginseng dan guarana. Nah, ini memberikan efek itu selain dilatasi pembuluh darah, dia juga memberikan efek itu peningkatan hormon. Pada saat terjadi peningkatan hormon, aliran darah kita juga jadi lebih mengalir gitu ya, lebih mengalir, lebih istilahnya itu lebih deras gitu ya. Nah,
ini biasanya kenapa bisa sampai terjadi sakit kepala? Ini bisa terjadi, bisa dirasakan pada teman-teman yang biasanya pembuluh darahnya itu sudah cenderung sempit atau sudah mulai nggak lancar gitu ya, sudah mulai sempit, nggak lancar. Nah, pada saat pembuluh darahnya dibuka dan aliran darahnya ditingkatkan, itu tuh kaget gitu karena terjadi perubahan ya, perubahan kondisi di aliran darahnya, di pembuluh darahnya, sehingga ini biasanya menimbulkan beberapa reaksi-reaksi, termasuk salah satu. Mohon maaf, Dokter Wina termute. Udah sampai mana tadi? Reaksi, Dok. Ya, jadi ini sebenarnya inilah yang membuat reaksi ya, reaksi dari sakit kepalanya itu karena berubah gitu. Yang biasanya sempit, alirannya kecil gitu kan, tidak lancar dan tubuh itu sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. Lalu pada saat konsumsi flavanomen itu dibuka pembuluh darahnya, aliran darahnya juga lebih dialirkan lagi. Nah, kondisi ini berubah drastis. Inilah nanti yang akan membuat tubuh tuh jadi agak kaget gitu, agak kaget dengan situasi yang baru ini. Inilah bisa timbul reaksinya gitu, macam-macam, termasuk salah satunya sakit kepala. Nah, sebenarnya kalau seperti ini sih nggak apa-apa ya. Sebenarnya kan ini justru perubahan ke arah yang lebih baik gitu kan, perubahan yang ke arah yang lebih baik. Nah, justru biasanya kadang-kadang kalau seperti ini sih dibawa istirahat aja, bawa istirahat, banyak minum air putih. Kalau memang sakit kepala yang terlalu mengganggu, boleh dikombinasi dengan obat nyeri ya, obat anti nyeri. Nggak ada masalah kok. Konsumsi kokoa flavanol bukan berarti menjadi pantang minum obat kimia. Enggak ya, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Justru kadang-kadang kita untuk mendapatkan manfaat ya yang lebih baik lagi, nggak ada masalah justru dikombinasi supaya justru hasilnya bisa lebih optimal ya, gitu. Oke, baik. Selanjutnya, eh oke nih Bapak atau Ibu ya, Aprianti masih bingung nih dok. Kokoa ini berasal dari mana? Karena yang tidak percaya kalau kokoa flavanol ini berasal dari Amerika. Hmm, Gimana ya? Saya juga bingung ngejawabnya kalau nggak percaya ya. Jadi sebenarnya sih kalau soal masalah verifikasi itu semua sih kita sudah banyak banget ya legitimasinya. Eh, Kalau memang kita itu produk-produk yang kita gunakan di dalam Cocoa Flavanol itu adalah produk-produk yang diproduksi dari Barry Callebaut. Barry Callebaut itu seperti tadi yang saya katakan, perusahaan utamanya, kantor utamanya sih sebenarnya di Swiss ya, di Swiss. Tapi memang dia punya banyak kantor ya, termasuk salah satunya di Amerika. Dan untuk memang setahu saya juga untuk pabriknya, pabrik dari Cocoa Flavanol yang kokoa yang tinggalkan flavanol ini yang kita gunakan sebagai bahan baku, itu dia pabriknya yang di Amerika gitu. Jadi sebenarnya ya itu teman-teman mungkin bisa mungkin Ibu atau Bapak Prianti bisa lihat sendiri ya, mungkin di sosial media kita ya. Itu sudah banyak banget sebenarnya. Itu kita punya legitimasi gitu ya, legitimasi bahwa kita memang bekerja sama dengan Barry Callebaut. Bahkan di kemasan juga ada kok. Di kemasan juga ada itu logo Cocoa Horizon. Nah, Cocoa Horizon itu yang bikin adalah Barry Callebaut. Dan disitulah salah satu bukti memang kita menggunakan cocoa yang nggak sembarangan gitu ya. Jadi memang itulah salah satu buktinya memang cocoa yang kita gunakan itu justru berasalnya dari Barry Callebaut gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin Bapak atau Ibu Aprianti boleh nanti bisa minta ke upline-nya. Kalau upline-nya tidak ada, boleh menghubungi customer relation bahwa kita punya surat atau klaim surat ya lebih tepatnya surat dari Barry Callebaut kalau kita memang apa ada kerjasama dengan
dengan Berry Callebaut ya, dengan FAI gitu. Dan juga tentunya Berry Callebaut ini punya organisasi namanya Cocoa Horizon. Nah, Cocoa Horizon itu dia menanam biji kakao yang berkualitas ya demi mensejahterakan para petani. Tentunya juga kakao yang dipilih juga tidak seperti koko-koko yang ada di luar sana ya. Nanti untuk informasi lebih lengkapnya mungkin bisa hubungi upline. Nanti kalau upline-nya bingung bisa langsung menghubungi customer relation-nya ya. Nanti kami akan membantunya. Terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Irna, selamat malam dok. Mau nanya apakah flavanol ini bisa menyembuhkan penyakit atau hanya untuk mencegah saja? Terima kasih. Cocoa flavanol tentunya tidak bisa menyembuhkan penyakit. Memang apa yang bisa menyembuhkan penyakit? Jelas obat dong. Yang bisa menyembuhkan penyakit itu antara obat atau tubuh kita sendiri. Di luar itu nggak ada yang bisa menyembuhkan penyakit, Ibu, ya. Jadi sama halnya ya dengan apa? Kalau kita bahkan kalau bisa dibilang ya, sebenarnya kita mengatakan suatu penyakit itu apa sih? Gitu. Yang kita bilang penyakit itu apa sebenarnya? Gitu ya. Apakah adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita seperti bakteri, virus, atau jamur, lalu menimbulkan gejala, ya, menimbulkan gejala, merusak gitu, merusak sel tubuh kita sehingga menimbulkan gejala, lalu kita deteksi sebagai penyakit. Nah, itu semua bahkan untuk menyembuhkannya juga tidak bisa bekerja sendiri juga, antara tubuh kerja sendiri atau obat kimia juga bekerja sendiri, nggak bisa juga. Kombinasi, ya, karena semua punya bagiannya masing-masing, punya kerjanya masing-masing. Selalu saya katakan, kita punya penyakit itu ibaratnya seperti kita punya toko. Kita punya toko nih, ya, kita punya toko. Toko kita ini apa namanya? Diserang, dirampok, ya, dirampok, diacak-acak sampai berantakan. Nah, sekarang akan kembali nih, akan tergantung. Yang beresin perampoknya siapa? Apakah kita bisa beresin rampoknya sendiri? Tentu tidak, ya. Tentu tidak. Yang beresin, menangkap perampoknya siapa? Polisi. Polisi yang nanti akan menangkap perampoknya. Tapi nanti yang beresin yang diberantakan sama si rampok siapa? Apakah polisi juga? Enggak, kita. Kita sebagai yang punya toko yang beresin sendiri, gitu ya. Kita yang beresin sendiri yang berantakan tersebut. Semua punya bagiannya masing-masing. Obat-obatan kimia itu ibaratnya polisi tersebut. Mereka akan mematikan benda-benda asing yang tadinya masuk ke dalam tubuh kita yang merusak. Tapi kerusakan yang diakibatkan oleh si benda asing tersebut itu tidak bisa diobati atau diperbaiki oleh obat kimia, nggak bisa. Yang bisa memperbaiki siapa? Tubuh kita sendiri. Nah, tapi namanya tubuh kita sendiri juga untuk beberes juga kadang-kadang dia membutuhkan bantuan juga. Dia butuh nutrisi, dia butuh tenaga, ya, dia butuh bantuan untuk memperbaiki itu semua. Nah, disinilah perannya flavanol, ya, untuk membantu tubuh kita memperbaiki yang rusak di dalam tubuh tersebut, gitu ya. Jadi, apakah flavanol bisa menyembuhkan penyakit? Masalahnya itu dia tadi ya, penyakit itu bukan tidak bisa sembuh hanya dengan tubuh sendiri atau dengan flavanol atau dengan obat kimia juga. Itu butuh kerjasama, ya, kerjasama dari semua aspek tadi. Nah, termasuk juga bisa, tapi untuk mencegah bisa, ya, mencegah karena kan ibaratnya untuk terjadi penyakit tadi itu kan tidak serta-merta langsung rusak sel-sel tubuh kita, ya kan, bertahap sampai akhirnya menimbulkan gejala baru terdeteksilah penyakitnya. Nah, ini biasa bisa dicegah supaya kerusakannya jangan sampai terlalu luas sampai menimbulkan gejala tersebut dan kita deteksi sebagai penyakit. Itu masih bisa dibantu oleh flavanol, di mana flavanol nanti akan membantu tubuh kita untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut. Gitu ya. Oke, baik. Luar biasa sekali. Flavanol kita berikan tepuk tangan ya dok ya. Nah, oke. Selanjutnya dari Toli-Toli ini dok ada Bu Isna Via atau Ibu Isna ya. Selamat malam dok. Ciri-ciri kista mau keluar itu seperti apa? Terima kasih.
Maksudnya kista mau keluar seperti apa nih, Bu? Eh, kista mau keluar, saya agak nggak nangkep ini maksudnya arahnya kemana ya. Mungkin lebih ke kista mau keluar. Kista apa ya? Kista itu ada banyak sekali Iya, soalnya. mungkin bisa disebut di apa dijelaskan lebih detail lagi untuk eh, maksud dari kistanya ya, Dok ya. Halo, Atau mungkin gini deh. Oke. Mungkin bisa Ibu Bu Isna, Isnanya perjelas. masih ada? Masih ada Bu Isna? Halo Bu Isna, bisa menyalakan saja mikrofonnya Bu karena kolom chatnya sudah saya tutup. Oke Bu. Hmm, Halo, halo Bu Isna. halo, Ibu. Iya, bisa Ya, dijelaskan halo. lebih lengkapnya Ibu, silahkan. Hmm, Ayo di sini sana. Maksud saya, eh bagaimana reaksinya kalau kista itu mau mau keluar begitu, katanya kalau kista keluar itu hancur begitu. Tidak mengerti kan? Kista apa ya, Bu ya? Kista Ovarium, kista apa nih? kista ovarium. Oh, oke. Kista ovarium. Ini maksudnya mau keluar lewat mana? Oke, mungkin saya boleh bantu kali ya. Jadi memang Iya, iya. gini, kadang-kadang kan ada bahasa-bahasa lah ya, bahasa istilah-istilah di awam gitu kan. Nanti kistanya keluar. Jadi sebenarnya tidak seperti itu ya. Kistanya tidak keluar, kistanya tetap di situ. Karena apalagi untuk ovarium ya, kista ovarium itu dia nggak ada jalur keluarnya sebenarnya. Justru jadi dia kista ovarium tuh nggak bisa jalur keluar lewat rahim gitu kan. Nanti itu justru nggak ada ya. Jadi tidak seperti itu. Nah, jadi memang tidak ada istilah kistanya keluar. Kista itu mungkin lebih memungkinkan itu kista itu pecah bisa, atau semakin besar bisa, tapi nggak ada istilah keluar sebenarnya ya. Nah, jadi mungkin itu boleh dikonfirmasi ya. Nah, itu kalau ciri-cirinya sebenarnya ciri-cirinya nggak ada sih ya, ciri-ciri uh, kista yang semakin membesar gitu nggak ada, sama aja mau dia kecil atau besar sama aja, cuman mungkin intensitasnya aja yang semakin meningkat. Contoh, kalau dia nggak punya kista itu ada rasa nyerinya makin berat ya, nyerinya makin berat. Atau mungkin bisa juga kalau terjadi perdarahan gitu, perdarahannya semakin banyak. Dan juga kalau umpamanya kista ovarium, contohnya nih pada kista ovarium ya, itu sebenarnya lebih dikhawatirkan adalah terjadinya perlengketan. Karena dia kan di dalam rongga perut ya, dia tuh banyak tetangga-tetangganya gitu ya. Ada tetangga-tetangganya. Kalau dia makin gede, dia itu resiko nempel sama tetangganya. Dalam artian ini akan membuat itu kerusakannya jadi lebih luas gitu. Contoh, sering tuh kista ovarium tuh lengketnya itu ke usus, terutama usus buntu. Mungkin teman-teman pernah dengar usus buntu pas dibuka umpamanya pada wanita ya, ternyata udah nempel sama kista, ada nempel dengan kista ovarium gitu. Nah, itu bisa karena memang dia posisinya tetanggaan gitu. Tapi nggak ada istilah keluar sih. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas untuk jawabannya ya Bu Isna ya. Oke, baik. Bapak Ibu semua, waktunya juga sudah jam 9:02. Artinya seminar kesehatannya sudah waktunya sudah selesai. Mungkin sebelum saya tutup, Dokter Winda ingin menyampaikan sesuatu. Oke, seperti biasa, saya ingin selalu mengingatkan teman-teman, jagalah kesehatan, karena kesehatan adalah harta kita yang paling berharga untuk kita berikan bahkan kepada
keluarga kita, ya, orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita sayang sama keluarga kita, berikanlah diri kita yang sehat. Jangan diri kita yang penyakitan. Kasihan ya, mereka harus ngurusin kita nanti yang sakit-sakitan. Makanya kita harus semangat untuk sehat, karena kita juga sayang tidak hanya diri kita, tapi juga sayang orang-orang di sekitar kita. So, jaga terus kesehatannya ya, dan jangan lupa selalu konsumsi Koko-Flavanolnya. Oke, baik. Luar biasa sekali, Dokter Winda. Oke, sekali lagi Bapak Ibu saya umumkan, khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti Zoom malam hari ini, Zoom Seminar Kesehatan Dokter Winda, akan mendapatkan hadiah langsung paket silver, gold, dan platinum. Dan untuk hadiah tersebut pengirimannya ditanggung oleh yang bergabung ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Diana. Saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.